Halo, selamat datang di channel Manis. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang jarang diangkat secara mendalam, tetapi memiliki implikasi besar terhadap politik, ekonomi, dan stabilitas Indonesia. Judul kita kali ini adalah Analisa. Kenapa Indonesia takut Aceh merdeka? Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai Serambi Mekah, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang perlawanan, kekayaan alam yang melimpah, serta identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Aceh selalu menempati posisi yang unik. Dari masa kerajaan Islam yang berjaya, perlawanan terhadap kolonial Belanda, hingga konflik berkepanjangan dengan pemerintah pusat, Aceh selalu menjadi daerah dengan karakter tersendiri. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Indonesia begitu khawatir jika Aceh sampai benar-benar memisahkan diri dan mendirikan negara merdeka? Mari kita telusuri bersama. Pertama, kita harus memahami konteks historis. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Aceh sudah menunjukkan sikap berbeda. Mereka pernah memberikan dukungan penuh dalam bentuk pesawat dan dana ketika Republik masih sangat miskin di tahun 1940-an. Namun, di sisi lain, mereka juga beberapa kali mengangkat senjata karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat. Salah satu momen paling terkenal tentu adalah pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimulai pada tahun ke-1976. GAM lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap pembagian hasil sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi yang dikelola oleh perusahaan besar seperti Mobil Oil di Lok Semawe. Pemerintah pusat dinilai mengambil bagian yang terlalu besar, sementara rakyat Aceh merasakan ketertinggalan. Konflik ini berlangsung puluhan tahun dan menelan ribuan korban jiwa, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan damai pada 2005 melalui perjanjian Helsinki. Namun, meskipun sudah damai, bayang-bayang kemerdekaan Aceh tetap menghantui. Inilah alasan mengapa pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam menghadapi Aceh. Jika Aceh benar-benar merdeka, implikasinya tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia takut kehilangan Aceh. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Aceh adalah salah satu daerah terkaya di Indonesia dari segi sumber daya alam. Gas alam cair LNG Arun di Aceh pernah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia pada masa Orde Baru. Jika Aceh merdeka, maka Indonesia akan kehilangan salah satu sumber energi strategis sekaligus pendapatan negara yang sangat penting. Bahkan meskipun cadangan gas Arun kini sudah berkurang, Aceh tetap memiliki potensi energi, perkebunan, dan perikanan yang besar. Belum lagi posisi Aceh yang strategis sebagai pintu masuk perdagangan internasional di Selat Malaka, salah satu jalur tersibuk di dunia. Kehilangan Aceh berarti kehilangan kendali atas pintu gerbang ekonomi yang sangat vital. Faktor kedua adalah geopolitik dan posisi strategis. Aceh terletak di ujung barat Indonesia, menghadap langsung ke Samudra Hindia dan dekat dengan jalur internasional Selat Malaka. Selat ini dilalui oleh ribuan kapal setiap hari, menghubungkan negara-negara Asia Timur dengan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Jika Aceh merdeka, ia bisa menjalin hubungan langsung dengan negara-negara besar dan memainkan peran penting dalam geopolitik kawasan. Hal ini tentu akan melemahkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Selain itu, jika Aceh berdiri sebagai negara baru, bisa saja muncul kekhawatiran mengenai campur tangan asing, baik dalam bentuk ekonomi maupun militer. Negara-negara besar mungkin tertarik menjalin hubungan dengan Aceh demi mengamankan kepentingan mereka di Selat Malaka. Bagi Indonesia, ini adalah ancaman serius. Faktor ketiga adalah efek domino. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan keragaman etnis,
budaya, dan agama. Jika Aceh berhasil merdeka, hal ini bisa menjadi preseden bagi daerah lain yang juga memiliki keinginan serupa. Kita tahu bahwa Papua, misalnya, hingga kini masih memiliki gerakan separatis yang kuat. Jika Aceh berhasil memisahkan diri, maka Papua bisa menjadikan itu sebagai contoh bahwa Indonesia bisa dipecah. Begitu pula dengan daerah-daerah lain yang memiliki identitas kuat, seperti Maluku atau bahkan Kalimantan. Inilah ketakutan terbesar pemerintah Indonesia, bahwa kemerdekaan Aceh akan memicu runtuhnya keutuhan NKRI. Selain itu, ada faktor politik dalam negeri. Keutuhan wilayah adalah salah satu pilar penting legitimasi pemerintah Indonesia. Jika Aceh sampai lepas, maka hal itu akan dianggap sebagai kegagalan besar pemerintah, baik oleh rakyat maupun oleh dunia internasional. Legitimasi politik pemerintah pusat akan runtuh, partai politik bisa kehilangan kepercayaan, dan stabilitas nasional akan terguncang. Sejarah dunia sudah banyak memberikan contoh bagaimana runtuhnya satu wilayah bisa memicu krisis nasional yang lebih luas. Selanjutnya, ada dimensi sosial dan budaya. Aceh memiliki identitas Islam yang sangat kuat. Mereka bahkan memiliki hak otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu yang tidak berlaku di provinsi lain di Indonesia. Jika Aceh merdeka, maka bisa muncul identitas negara berbasis Islam di ujung barat Nusantara. Hal ini bisa mempengaruhi dinamika politik identitas di dalam negeri. Kelompok-kelompok Islam di Indonesia mungkin akan melihat Aceh sebagai contoh dan menuntut hal serupa. Dalam konteks stabilitas sosial, ini bisa memicu gesekan baru yang tidak diinginkan. Namun, kita juga harus melihat bahwa ketakutan Indonesia terhadap kemerdekaan Aceh bukan hanya semata-mata bersifat negatif. Ada juga sisi positifnya. Ketakutan ini justru menjadi alasan mengapa pemerintah pusat akhirnya memberikan status otonomi khusus kepada Aceh. Dengan otonomi khusus, Aceh mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal penerapan syariat Islam dan pengelolaan sebagian besar sumber daya alamnya. Pemerintah pusat berharap dengan memberikan ruang khusus bagi Aceh, aspirasi kemerdekaan bisa mereda. Jadi, bisa dibilang ketakutan ini juga menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih kompromis. Tetapi pertanyaan besar tetap ada. Apakah ketakutan ini akan hilang? Jawabannya mungkin tidak sepenuhnya. Selama ada perbedaan identitas, sejarah panjang konflik, dan potensi ekonomi yang besar, maka bayangan tentang Aceh merdeka akan selalu ada. Pemerintah Indonesia bisa saja merasa sudah aman karena ada perjanjian Helsinki. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa perjanjian damai bisa rapuh jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, ketakutan Indonesia terhadap kemerdekaan Aceh tidak hanya berbicara soal masa lalu, tetapi juga masa depan. Bagaimana jika suatu saat kondisi politik nasional melemah? Bagaimana jika ekonomi Indonesia jatuh ke krisis besar, sementara Aceh merasa mampu berdiri sendiri? Atau bagaimana jika ada dukungan asing yang kuat terhadap ide kemerdekaan Aceh? Semua skenario ini membuat pemerintah pusat selalu waspada. Pada akarnya, ketakutan ini bisa dilihat sebagai refleksi dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara multikultural dan multietnis. Mengelola persatuan di tengah keragaman adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Aceh hanyalah salah satu contoh, tetapi ia adalah contoh yang paling nyata dan paling potensial untuk menjadi batu ujian keutuhan NKRI. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa Indonesia takut Aceh merdeka, jawabannya adalah kombinasi dari faktor ekonomi, geopolitik, efek domino separatis, legitimasi politik, hingga identitas sosial budaya. Semua faktor ini bersatu membentuk ketakutan yang wajar, meskipun di sisi lain juga mendorong lahirnya solusi, seperti otonomi khusus. Demikian analisa kita hari ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan Anda tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia. Jangan lupa like, share,
dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa mendalam lainnya.